Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama dulu ayat yang ke-28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samai fasawwahun sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Lafziahnya, kaifa, bagaimana, takfuruna, kalian tuh kafir, billahi, kepada Allah, wa kuntum, sedangkan kalian amwatan, orang-orang yang mati, fa ahyakum, maka Dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian yumitukum, Dia mematikan kalian. Summa, kemudian yuhyikum, Dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian ilaihi, kepadanya, kepada Allah, turja'un, kalian dikembalikan. Ayat yang ke-29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Lafziahnya, huwa, dialah alladzi yang khalaqa, menciptakan lakum, bagi kalian, ma, apa-apa, fi, pada atau di dalam, al-ardi, bumi, jami'an, seluruhnya. Summa, kemudian istawa, Dia itu menuju ilas samai, ke langit. Fasawwahunna, maka Dia menyempurnakan sab'ah, 7 samawati, langit-langit, wahua, dan Dia bikuli, dengan tiap-tiap atau dengan segala sesuatu, syai'in, sesuatu, alim, maha mengetahui. Sekarang mari kita lihat, yaitu kandungan dari atau maksud dari
dua ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Kandungan yang pertama atau maksud yang pertama, Allah mencela Allah mencela orang yang kafir kepadanya. Jadi Allah mencela orang kafir, orang yang kafir kepadanya, yaitu orang yang kafir kepada Allah. Sedang dulunya orang itu mati, maksudnya sebelum lahir. Lalu Allah menghidupkan dia, kemudian nantinya Allah akan mematikan dia, kemudian Allah akan menghidupkannya pula untuk dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi kandungan yang pertama, Allah itu mencela orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang mengingkari Allah. Ya, sedangkan dulunya orang itu pertama itu mati. Maksudnya mati itu belum ada, yaitu pada waktu belum lahir, ya, di dalam kandungan, ya, sebelum lahir itu dia mati. Lalu Allah menghidupkan dia, setelah itu diberikan roh, ya, pada umur 120 hari, ya, akhirnya nanti dikasih roh. Setelah itu dia lahir di muka bumi, dia dihidupkan oleh Allah. Kemudian nanti Allah akan mematikan dia setelah dia hidup di dunia, ya, mereka itu akan mati. Kita semuanya itu setelah dilahirkan, ya, di muka bumi, hidup di muka bumi, lalu nanti akan dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah akan menghidupkannya pula untuk dikembalikan kepada Allah. Jadi setelah kematian di dunia, ya, setelah orang-orang itu mati semuanya, nanti di akhirat apa? Akan dikembalikan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi ini masanya hidupnya manusia itu apa? Yang pertama tadi mati. Setelah mati dihidupkan di dunia, ya, dia hidup di dunia. Setelah hidup di dunia nanti akan dimatikan oleh Allah, ya, dia di dunia itu akan mati. Setelah itu, setelah kematiannya, maka nanti di akhirat akan dihidupkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini masa kehidupan manusia, ya. Mulanya Allah mencela siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulanya pada ayatnya, pada kalimat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu pada ayat yang ke-28. Ya, bagaimana kalian itu kafir kepada Allah, sedang kalian itu dulunya mati, lalu dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, ya, kemudian kepada Allah lah turja'un, kalian itu akan dikembalikan. Jadi semua makhluk yang ada di dunia, ya, dan di langit, semuanya nanti apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kalau ada manusia yang kafir kepada Allah, maka Allah mencelanya, mencela orang kafir tersebut. Terus maksud ayat yang kedua, Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia. Jadi yang kedua, Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia.
Ini pada ayat yang ke-29. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Dialah Allah lah yang khalaqa, yang telah menciptakan kepada kalian ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya. Ya. Jadi Allah lah yang menciptakan ya untuk kalian. Apa saja yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ya, pada kandungan yang kedua, yaitu Allah telah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia. Ya, jadi mulai dari gunung, lautan, isinya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, ya, bebatuannya, tanahnya, itu diciptakan oleh Allah ini untuk manusia semuanya. Jadi silahkan manusia itu mempergunakan apa yang ada di dunia. Ya. Jadi manusia itu dikasih oleh Allah sarana untuk hidup di dunia. Apa saja yang diciptakan oleh Allah yang ada di bumi ini, semuanya itu untuk manusia. Dan yang ketiga, setelah penciptaan itu, apa yang di bumi itu Allah mengurusi langit dan menjadikannya 7 tingkat. Jadi setelah penciptaan apa yang ada di bumi, Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi, ya. Lalu Allah mengurusi langit dan menjadikan 7 tingkat. Jadi Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang mengurusi langit, ya, sampai Allah menerangkan langit itu ada 7 tingkatan. Yaitu pada kalimat summastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawatin. Ya. Itu. Dan yang terakhir wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah lah bikulli, dengan setiap sesuatu, alim, Allah Maha mengetahui. Jadi yang keempat, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Allah lah yang mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Semuanya itu diketahui oleh Allah. Apa yang ada di lautan, apa yang ada di dalam hatinya manusia, apa yang didohirkan atau yang dibatin, semuanya Allah mengetahui. Tidak akan ada yang luput dari pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya di bulan haram ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah, ya, di dalam keterangan dijelaskan bahwasanya bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang apabila dia beramal kebaikan maka akan dilipat gandakan, dan amalan-amalan yang kejelekan juga akan dilipat gandakan. Ya, maka berusahalah di bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, itu untuk berhati-hati, jangan berbuat kedzaliman, ya, berbuat dosa. Ya, semuanya Allah mengetahuinya, ya, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, dan semuanya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan-amalan manusia. Sekarang yang B, pelajaran atau pengertian yang dapat diambil darinya. Ini ada satu pengertian atau pelajaran yang dapat diambil dari 2 ayat tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Pelajaran yang pertama, Allah lah yang menghidupkan, menciptakan manusia, dan Allah juga yang akan mematikannya. Ya.
Yang pertama, Allah lah yang menghidupkan, menciptakan manusia, dan Allah juga yang akan mematikannya, yaitu mematikan manusia. Ya, jadi Allah. Mulanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu dari kera jujuk muncul dewe, ya itu merupakan perkataan yang salah. Ya, jadi Allah lah yang menghidupkan atau menciptakan manusia, yaitu mulai dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam, ya, sampai akhirnya ke anak turunnya, ya. Jadi Allah yang menghidupkan. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setelah itu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Setelah itu keturunannya, ya, anak-anaknya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah melalui mengembangbiakkan dari Nabi Adam dan Hawa. Ya, akhirnya turun anaknya sampai sekarang. Ya, perkembangan hidup manusia itu diciptakan oleh Allah dengan perantaraan dua insan dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah lah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan manusia, dan nanti Allah juga yang akan mematikan. Jadi orang yang hidup di dunia ini nanti semuanya akan mati satu persatu, akan dimatikan oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mereka itu dalam keadaan sehat, dicabut oleh Allah nyawanya, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan perjalanan, atau dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ada juga yang dia bermaksiat kepada Allah. Ya, semuanya Allah yang akan mematikannya. Terus yang kedua, kekufuran kepada Allah merupakan perbuatan yang tidak patut. Jadi kekufuran kepada Allah merupakan perbuatan yang tidak patut, tidak mensyukuri dan tidak mengakui penciptaan Allah. Ya, jadi kekufuran kepada Allah merupakan perbuatan yang tidak patut, tidak mensyukuri dan tidak mengakui penciptaan Allah. Itu merupakan amalan-amalan kekafiran. Ya, jadi orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah itu orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, ya. Tidak padahal dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ya, kok mereka itu tidak mau mensyukuri, maka dia itu termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah, ya. Dan tidak mengakui penciptaan Allah, itu juga merupakan kekufuran. Tidak mau mengakui penciptaan Allah. Hari ini masih banyak orang-orang yang mereka itu tidak mengakui penciptaan Allah. Salah satunya seperti yang kemarin habis sampaikan, ya. Ada orang yang mengatakan manusia itu mbah-mbah katanya dari kera, ya. Itu termasuk mengkufuri, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dijelaskan kekufuran kepada Allah merupakan perbuatan yang tidak patut, tidak pantas, ya, tidak mensyukuri, ya, dan tidak mengakui penciptaan Allah. Sekarang yang ketiga,
barang-barang di dunia ini, barang-barang di dunia ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Jadi barang-barang atau benda-benda yang ada di dunia ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, walaupun sebagiannya dibatasi penggunaannya. Ya, jadi benda-benda yang ada di dunia ini sengaja diciptakan oleh Allah itu untuk kepentingan manusia. Ya, mulai dari gunung, lautan, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Semuanya diciptakan oleh Allah itu untuk kepentingan manusia. Jadi manusia hidup di dunia itu sudah dikasih sarana oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, itu dikasih sarana. Ya, di dunia ini kendaraan, ini jalannya, ini pepohonan, ini lautannya, ini ikan-ikannya yang ada di dalam laut. Ya, semuanya diciptakan oleh Allah untuk kepentingannya manusia, walaupun sebagiannya dibatasi penggunaannya. Ya, ada hal-hal yang dibatasi penggunaannya. Mulane manusia kok sampai tidak beribadah kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah, itu merupakan penyimpangan yang luar biasa. Kita itu hidup di dunia itu pertama diciptakan oleh Allah, di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Wis dikai sarana apapun di dunia ini, wis dikai sarana, kok enggak mau beribadah kepada Allah, ya, maka mereka nanti akan mendapatkan azab dari Allah, siksaan nanti di akhiratnya. Ya, Allah menerangkan pada ayat surat Al-Adzariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, jadi mulane Allah itu wis sebenarnya manusia urip nang donya wis dikai sarana, ya, dikai apapun yang ada di dunia ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, wis dikai sarana. Ya, tinggal manusia itu mau menggunakan fasilitas di dunia itu untuk beribadah kepada Allah atau malah dia mengkufuri, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena semuanya nanti setelah kita mati di dunia ini, setelah itu dihidupkan dan akan dimintai pertanggungjawaban, ya, apa yang dia lakukan di dunia itu akan ada pertanggungjawabannya. Mulai kita hidup di dunia itu ojo sak karepe dhewe, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu individu kita masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Terus yang keempat, penyempurnaan langit itu dilakukan setelah penciptaan dan penyempurnaan segala yang ada di bumi. Jadi penyempurnaan langit itu dilakukan setelah penciptaan dan penyempurnaan segala yang ada di bumi. Jadi Allah menyempurnakan langit, ya, itu dilakukan setelah Allah itu menciptakan dan menyempurnakan segala yang ada di bumi. Jadi ini menerangkan kepada kita bahwasanya Allah itu menyempurnakan, yaitu menciptakan keadaan di bumi ini. Itu iki sing diciptakan oleh Allah bumi sik. Setelah bumi itu diciptakan oleh Allah sudah sempurna, ya, baru Allah menyempurnakan langit, ya, penciptaannya.
Yang kelima, semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit-langit dan di bumi ini, bahkan langit-langit dan buminya juga diciptakan dengan ilmu atau pengetahuan Allah. Jadi semua yang ada di langit-langit dan di bumi ini, bahkan langit-langit dan buminya juga diciptakan itu dengan ilmu pengetahuan Allah. Ya. Jadi Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan seisinya. Itu semuanya apa? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya itu enggak ada andil sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Sekarang yang C. Yang C yaitu ayat dan riwayat yang berkaitan. Ini ada banyak. Satu, jadi ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi ini ada ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Nah, saya menulis, tak bacakan. Yang pertama surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 73. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 116. Yang ketiga surat Al-Hajj, surat Haji, surat Hajj, surat yang ke-22 ayat 6. Terus Al-Quran surat Ghafir surat yang ke-40 ayat 68. Surat Al-Dukhan surat yang ke-44 ayat 8. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 2. Ini banyak ini. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 158. Terus surat Yunus surat yang ke-10 ayat 56. Selanjutnya surat Yasin surat yang ke-36 ayat 12. Selanjutnya surat Fusilat surat 41 ayat 39. Terus surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 33. Selanjutnya surat Al-Qiyamah surat yang ke-75 ayat 40. Ini apa? Yang berhubungan dengan ayat surat Al-Baqarah tadi, yaitu ayat-ayat tentang Allah menghidupkan dan mematikan. Jadi yang menghidupkan dan mematikan makhluk yang ada di dunia dan di langit itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampai lihat ini surat Al-Hajj ayat yang ke-66. Ini salah satunya. Coba sampai baca. Surat yang ke-22 ayat yang ke-66. Temurung. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Teman baca sama artinya.
Belum. Surat Al-Hajj, surat haji, surat yang ke-22 ayat 66. Beda. Wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Wa huwa, dan dialah Allah lah allazi yang ahyaakum, yang menghidupkan kalian, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Innal insan, sesungguhnya manusia itu la kafur, sungguh dia itu kufur atau ingkar. Jadi ini, jadi Allah lah yang menghidupkan kalian. Ya, mulane manusia itu tadi pada ayatnya tadi di atas, ya, dulu dia mati, setelah itu dihidupkan oleh Allah, hidup di dunia, ya, summa yumitukum, kemudian setelah hidup di dunia nanti akan dimatikan oleh Allah. Setelah mati di dunia, maka kemudian nanti summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian. Ya, innal insan, sesungguhnya manusia itu la kafur, sungguh mereka itu ingkar, kufur kepada penciptaan Allah. Ya, jadi apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu, sebagian manusia itu mereka itu ingkar, mengkufuri. Terus ayat yang selanjutnya yaitu surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 80. Coba sampean baca. Surat yang ke-23 ayat 80. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Artine. Ini penting karo artine. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Ya, jadi ini yang berhubungan dengan ayat yang di atas dalam surat Al-Baqarah, wa huwallazi yuhyi wa yumit, dan dialah yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Jadi manusia hari ini hidup di dunia, ya, manusia yang lahir di dunia, semuanya yang menghidupkan Allah. Wa yumit, dan yang mematikan itu Allah. Orang yang dimatikan oleh Allah ya beda-beda. Ya, ada yang mereka mati dalam keadaan iman, ada yang mereka mati dalam keadaan kafir. Itu sesuai dengan amalan manusia di muka bumi. Ya, semuanya kematian dan kehidupan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa memajukan atau mengundurkan kematian, dan tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkan tentang kehidupan. Maksudnya manusia itu lahir di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kita lahir itu jam berapa,
waktunya kapan, bengi apa awan, laki-laki atau perempuan, itu semuanya yang menghidupkan Allah, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah lah kalau dalam ayat ini, dan juga Allah lah yang menggantikan antara malam dengan siang. Ya, jadi bengi bar bengi terus awan, ban awan bengi neh, bar bengi awan neh. Ya. Silih bergantinya hari itu apa? Yang mempergantikan ya Allah. Ya, jadi pada ayat ini yang berhubungan dengan ayat yang di atas, yaitu yuhyi wa yumit. Dan dialah Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Sekarang yang kedua, ayat-ayat tentang Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi ayat-ayat tentang Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Yang kedua, ayat-ayat tentang Allah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Yaitu yang pertama surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 164 dan 267. Terus surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 12 dan 27. Selanjutnya surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 21. Selanjutnya surat Luqman, surat 31 ayat 10. Terus surat Toha, surat yang ke-20 ayat 53. Terus surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 69. Selanjutnya surat Yasin, surat 36 ayat 33. Selanjutnya surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 5. Selanjutnya surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 27. Terus surat An-Naba, surat ke-78 ayat 14 sampai 16. Ini tentang apa? Ayat-ayat tentang ayat-ayat yang yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan manusia. Ayat-ayat tentang Allah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Coba sampai baca surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 99. Bacaan sama artinya.
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Ayat itu surat 99 Baca artinya. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabatan kulli syai'in. Artinya, Dia yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami Allah keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan Allah keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. ya. Jadi ini pada kalimat fa akhrajna bihi nabatan kulli syai'in, dan kami keluarkan bihi dengannya nabatan. Nabatannya apa ya? Tumbuh-tumbuhan. Kulli syai'in, pada tiap-tiap syai'in sesuatu, ya. Jadi ini Allah memberikan gambaran kepada kita tentang apa? Tanaman itu dikeluarkan oleh Allah untuk siapa nanti? Untuk manusia. Ya. Tentang tanaman-tanaman hari ini banyak sekali kan, tanaman misalnya padi, ya. Allah menciptakan padi, kalau di Indonesia kan bahan pokoknya padi, beras, ya. Jadi Allah menciptakan, Allah mengeluarkan tanaman itu dengan air dari langit. Mulanya kalau ada hujan itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma syaiban nafi'a, ya. Ya Allah, berilah hujan ini hujan yang bermanfaat, sehingga nanti dengan hujan itu apa? Bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, dan itu semuanya apa? Untuk manusia. Entah itu tanaman padi atau buah-buahan, ya. Semuanya itu apa? Digunakan untuk manusia, ya. Tinggal manusia itu bisa memanfaatkan untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan. Terus ayat selanjutnya yaitu surat Al-A'raf ayat 57. Surat yang ke-7 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dialah yang
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Allah halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Allah turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Allah tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Allah membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ya, jadi ini Allah menggambarkan apa? Suatu negeri yang mati, ya, bisa hidup kembali, bisa tanam apa, subur kembali, itu karena adanya hujan, ya, yang Allah kirim. Ya, setelah itu Allah menurunkan air hujan dari langit. Setelah itu fa akhrajna bihi min kulli samarat. Lalu Allah mengeluarkan dengan hujan itu min kulli, dari tiap-tiap samarat, buah-buahan. Nah, saya buah-buahan itu apa? Ya hasilnya nanti yang makan manusia. Ya, jadi ini ada beberapa ayat ya yang menerangkan tentang apa tadi, yaitu ayat-ayat Allah, bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ya, buah-buahan itu yang menciptakan Allah, hujan yang menciptakan Allah, dan itu apa? Untuk keperluan manusia. Jadi ini sebenarnya manusia itu hanya jenenge, misalnya memproses, ya, mau nandur ya hanya nandur aja. Gini ya, tetap yang menumbuhkan, yang memberikan nanti berhasil tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Selanjutnya yang ketiga, ayat-ayat tentang penciptaan langit. Yang ketiga, ayat-ayat tentang penciptaan langit. Lihat surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 164. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 190 sampai 191. Juga surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 4. Kalau di sini lanjutannya yaitu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 2. Coba sampean baca. Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 2. Allahul ladzi rafa'a samawati itu. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Baca artinya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan
menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabb-Mu. Nah, jadi Allah pada ayat ini Allah menerangkan Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin. Allah lah yang meninggikan langit tanpa amadin, tanpa tiang. Jadi yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Langit itu diciptakan oleh Allah itu tanpa tiang. Terus Allah yang menciptakan apa tadi? Langit. Ya. Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya. Terus Allah yang wasakhara samsa wal qamar tadi apa artinya? Yang memperjalankan ya. Matahari dan Dia menundukkan. wasakhara menundukkan. Dan dia Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Ya, sehingga matahari dan bulan enggak tabrakan. Ya, matahari dan bulan keluar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Matahari keluarnya di siang hari, kalau bulan di malam hari. Itu semuanya apa? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 59, yaitu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Membaca artinya. Alladzi yang khalaqa, dialah yang menciptakan samawati wal ardi, dan bumi. Ya, ini Allah menerangkan kepada kita yang menciptakan samawat, langit-langit, dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang diantara keduanya, diantara langit dan bumi, itu semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini dijelaskan fi sittati ayyam. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu apa? Dalam 6 hari. Ya. Terus pada ayat yang selanjutnya, yaitu surat yang terakhir pada penjelasan ini, yaitu surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang keempat, yaitu huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summastawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Sini juga Allah yang menjelaskan kepada kita, ya, huwallazi, dialah yang menciptakan khalaqas samawati wal arda. Ya, Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittatin ayyam. Ya. Jadi ini beberapa ayat yang menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yang terakhir, yang D, peringatan praktis kaitan dengan ayat. Jadi ini yang D, yang terakhir itu pada surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Ini aja ada peringatan praktis kaitan dengan ayat, yaitu 1, kita hendaknya ingat bahwa kehidupan dan kematian kita tergantung pada kehendak Allah. Ya, jadi ini
perlu kita ingat ya, bahwasanya kita hendaknya ingat bahwa kehidupan dan kematian kita itu tergantung pada kehendak Allah. Jadi kita hidup, mati itu apa? Tergantung kepada kehendak Allah. Allah menghendaki kita hari ini mati, ya mati. Allah menghendaki hari ini hidup, ya hidup. Ya, jangan dikira orang yang kaya bunuh diri itu berarti dia yang mengakhiri kehidupannya, bukan. Tetap dia yang mematikan Allah. Jalannya apa? Mereka bunuh diri. Ya, itu sudah apa? Ada ketentuan dari Allah. Ya, maka ini suatu peringatan bagi kita. Ya, bahwasanya hidup kita, mati kita itu tergantung pada kehendak Allah. Yang kedua, segala sesuatu yang ada ini termasuk langit-langit dan bumi diciptakan oleh Allah, bukan terjadi dengan sendirinya dan bukan ciptaan alam. Ini membantah ilmu apa ya? Ilmu fisika atau ilmu biologi ya, yang menerangkan bahwasanya bumi ini terciptanya karena ini. Itu merupakan apa? Bentuk dari pengingkaran terhadap ciptaannya Allah. Padahal di ayat tadi dijelaskan ya. Jadi segala sesuatu yang ada ini, yang ada di sekitar kita, termasuk langit-langit dan bumi, itu diciptakan oleh Allah. Jadi yang menciptakan Allah semuanya, bukan terjadi dengan sendirinya. Juk muncul ini ya satu. Yang ketiga, bahwa semua yang ada di bumi yang bermanfaat untuk manusia ini dibuat oleh Allah, sehingga manusia harus mensyukurinya. Bahwa semua yang ada di bumi yang bermanfaat untuk manusia ini dibuat oleh Allah, sehingga manusia harus mensyukurinya. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dua ayat ini menambahi ilmu pada kita, sehingga kita di dalam hidup di dunia ini untuk berhati-hati. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bukan menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.